Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11, Imam Haramain dan Siti Indah Komalasari akan mempresentasikan materi bab wakaf. Wakaf dari sudut bahasa adalah pemberhentian pengucapan. Sementara itu, dari sudut istilah tajwid, wakaf adalah penghentian bacaan sejenak dengan memutuskan suara di akhir perkataan untuk bernafas dengan niat ingin menyambungkan kembali bacaan. Wakaf, jika ditinjau dari sebabnya, terbagi menjadi 4 jenis, yaitu wakaf idtirori, wakaf intizori, wakaf ikhtibari, dan wakaf ikhtiyari. Berikut penjelasan mengenai jenis-jenis wakaf tersebut. Wakaf idtirori adalah wakaf yang dilakukan dalam keadaan terpaksa, mungkin karena kehabisan nafas, batuk, atau pilek, dan lain sebagainya. Apabila terjadi wakaf ini, hendaklah mengulang pada kata sebelumnya, atau kata yang tidak merusak arti dan yang dimaksud oleh ayat. Wakaf idtirori disebabkan karena darurat, misalnya batuk atau menangis. Contohnya, walladzina yu'minuna bima unzila. Itu tidak boleh dilanjutkan. Contohnya, ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi harus diulang terlebih dahulu. Contohnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Boleh dari lafaz sebelumnya. Contohnya, bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tetapi alangkah lebih baiknya, karena ayatnya masih pendek, diulang dari awal lagi. Wakaf intizori adalah wakaf yang dilakukan pada kata yang diperselisihkan oleh ulama qiraat antara boleh dan tidak boleh wakaf. Di dalam menghormati adanya bentuk perbedaan pendapat tersebut, sambil menunggu adanya kesepakatan, sebaiknya wakaf pada tanda itu, kemudian diulangi dari kata sebelumnya yang tidak merusak arti yang dimaksud oleh ayat, dan diteruskan sampai tanda wakaf berikutnya. Wakaf intizori adalah wakaf yang disebabkan karena pembaca ingin membaca dengan variasi lain dari riwayat qiraat yang sedang dibaca. Contohnya, ihdinas syiratal mustaqim. Wakafnya terletak pada huruf ta. Cara bacanya, ihdinas syirat. Kemudian diulangi dari tempat berhenti tersebut, ihdinas syiratal mustaqim. Wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah memberi kabar atau keterangan. Wakaf yang dilakukan qori dengan tujuan menguji, memperbaiki bacaan, dan mengajarkan tentang tata cara wakaf dalam satu kalimat. Wakaf ikhtibari biasanya digunakan pada saat ujian atau saat pengajaran. Wakaf ikhtibari ini hukumnya adalah jaiz atau boleh. Contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha raghadan. Misalkan si penguji ingin kita berhenti pada kalimat jannah, berarti seperti ini, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah. Jika kita sedang diuji dan tidak sedang melihat Al-Quran, maka kita harus tahu huruf-huruf yang ada pada Al-Quran tersebut supaya kita tidak salah dalam wakaf. Wakaf ikhtiyari. Dalam wakaf ikhtiyari yang dilakukan pada kata yang dipilih, direncanakan, dan disengaja adanya bentuk dan tujuan lainnya.
Nah, wakaf ikhtiyari ini berarti berhenti pada suatu kata yang dipilih oleh pembaca karena ingin mengambil nafas atau istirahat. Nah, selain dari 3 wakaf yang tadi berarti termasuk dalam wakaf ikhtiyari. Kenapa kita harus belajar wakaf? Yaitu sebagai salah satu usaha kita dalam mentartilkan Al-Quran. Menurut sahabat Rasulullah Sayyidina Ali Karamullah wajah, yang dimaksud tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, menjadikan huruf, mengetahui tempat-tempat wakaf. Mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.